Kata Dinda, lu kalau udah sampai sono chat dia. Oke, makasih. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Dinda. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Yang kebetulan pada video kali ini saya akan mereview dari salah satu buku Danah Boyd yang berjudul It's Complicated, yang menggagas tentang tema media sosial remaja dan bahaya penggunaannya. Di sini juga alasan saya membuat video ini sebagai prasyarat UAS pada mata kuliah saya yang bernama Kajian Media Sosial. Tapi saya akan membahas materi ini lebih mengerucut lagi, yang ada pada submateri buku Danah Boyd itu sendiri yang berjudul Are Sexual Predator Lurking Everywhere. Saya di sini akan membahas mengenai pembahasan yang sudah saya rangkum dari buku Danah Boyd yang berjudul It's Complicated. Di sini Danah Boyd itu menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan para anak remaja yang merasa kebebasannya itu terkekang oleh peraturan orang tuanya. Nah, orang tua itu sangat mengkhawatirkan para remaja yang mempunyai kehidupan di dunia digital, ketimbang kejahatan yang faktornya akan lebih besar terjadi jika di dunia nyata. Salah satu pelajaran yang Boyd bisa ambil dari kasus ini yaitu berikan waktu, kebebasan, dan cara lain yang mampu dilakukan anak tanpa perlu memiliki banyak waktu di dunia digital. Padahal nyatanya predator seksual ini lebih sering terjadi di lingkungan terdekat kita, sebagai contoh di lingkungan keluarga. Menurut riset yang sudah Boyd lakukan, jumlah korban online pada kasus pelecehan seksual itu 4% yang dimintai foto naked atau telanjang ataupun kasus seksual secara gamblang. Beberapa orang tua menyalahkan internet sebagai biang dari terjadinya hubungan tidak sehat. Padahal di internet sendiri kita bisa menemukan banyak sekali wawasan dan informasi yang mungkin tidak mengenal batasan atau norma-norma yang berlaku di setiap negara. Jadi setiap orang itu bisa bebas mengakses apapun yang ada di internet, dan juga info-info yang mungkin menarik. Sebagaimana pada kasus Amanda Todd yang waktu itu dia berani speak up tentang pelecehan seksual yang ia alami di akun YouTube-nya pada tahun 2007. Ia menceritakan ia mendapatkan pelecehan seksual, abusive, bullying, dan hal-hal menyakitkan lainnya. Padahal di internet sendiri banyak para remaja yang mampu memberikan berbagi keluh kesahnya karena dirasa orang tua tidak mampu memahami apa yang remaja sering rasakan. Nah, orang tua merepresentasikan sendiri ketakutannya yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Mereka kurang informasi dan hanya terfokuskan info dari media televisi. Dan rasa takut menurut Boyd itu bukanlah suatu solusinya, melainkan empati yang tinggi yang mampu diberikan orang tua untuk anak-anak remaja. Lalu sudah saya simpulkan dari pembahasan Danah Boyd, saya memberikan argumen bahwa setelah saya membaca ini dan memahami cukup atas apa yang Danah Boyd sampaikan, saya pikir bahwa Boyd benar dan saya menyetujui apa karangan tangan yang sudah ia buat. Ironi yang saya temui bahwa ternyata orang dewasa yang mengetahui sangat sedikit tentang media sosial tetapi berusaha mengatur dan memberi kekangan terhadap apa yang anak-anak akses di dalam internet, yang padahal dia sendiri tidak cukup mengerti lebih dalam mengenai media sosial dan internet. Pembatasan ini memberikan efek samping yang merugikan bagi sebagian anak, sebagaimana contoh yang sudah saya temui di salah satu media pemberitaan, yaitu anak-anak yang tanpa sepengetahuan orang tua
berani menonton tayangan dan tontonan porno. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video seorang bocah perempuan di dunia maya yang sedang menonton video mesum. Mirisnya dalam video berdurasi sekitar 1 menit ini, tampak seorang ibu yang diduga orang tuanya sendiri berada di samping sang anak. Inilah video berdurasi sekitar 1 menit yang sedang ramai diperbincangkan. Video ini memperlihatkan anak yang sedang asik menonton video mesum. Namun mirisnya, di sebelah sang anak ada seorang wanita dewasa yang diduga orang tua sangat kita sayangkan juga gitu, menyimpan video-video atau foto-foto yang tidak layak oleh anak. Apalagi HP atau gawai yang diakses oleh anak ini mungkin sudah biasa ya. Nah, sehingga kita berharap seharusnya orang tua tidak menyimpan video-video atau foto seperti itu. Kita mohon kepada publik untuk tidak memviralkan ini karena stigma yang muncul terhadap keluarga luar biasa. Kemudian kepada anak nanti kita khawatir muncul lagi bully di lingkungan masyarakatnya. Gitu. Hingga kini belum ada kepastian tempat atau lokasi dalam video yang sudah beredar viral ini. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, dikutip dari detik.com menyatakan akan melakukan penyelidikan dan penelusuran atas beredarnya video ini. Meski ponsel atau internet memiliki sistem pengamanan, namun tetap saja perhatian, pendampingan dan pengawasan orang tua menjadi hal yang utama. 67 video isinya begitu semua. Video isinya barang bule Cina Jepang. Coba kamu pegang, kamu hapus sendiri sekarang. Ya. Hapus. Dengan umur kamu yang masih belasan, belum ada 15 tahun lagi. Masa nonton video? Apal banget, lancar milih awalan nih. Hapus, udah. Kamu buat apaan itu nih? Udah ini WhatsApp tadi ini. Iya, sampai sebanyak itu maksudnya. Ya aduh, nggak tahu. Kenapa di-download? Kenapa kamu simpen? Kok nggak dihapus-hapus? Ada yang Grup apa? Yang ngirimin grup apa? grup biasa, grup ini. Grup apa namanya? Grup teman Udah. main. Udah dihapus? Langsung pulang ke rumah? Iya, Pak. Kamu sering nonton begituan bahaya. Iya nih. Demi menjaga anak tersebut dari hal-hal yang negatif, kami pun menghapus semua video yang ada di Orang tua menggunakan rasa takut mereka agar anak-anak tidak dapat terlibat dalam aktivitas media sosial dan internet. Padahal hal ini bisa menjadi bumerang mereka sendiri karena dapat mengurangi rasa kepercayaan yang anak-anak miliki serta menghilangkan rasa tanggung jawab yang seharusnya dibina sejak kecil. Lalu saya juga terdapat contoh nyata yang saya baca dari website Komnas Perlindungan Perempuan, di mana pada tahun 2019 terlihat bahwa kekerasan seksual lebih banyak terjadi di lingkungan keluarganya. Dan ini beberapa hasil bukti yang sudah saya temui pada website Komnas HAM itu sendiri, bahwa memang benar yang menjadi banyak korban dari kekerasan seksual itu datang dari lingkungan sendiri. Juga terdapat contoh kedua dari persentase dari petisi yang dilakukan oleh Change.org yang menunjukkan tingkat paling tinggi pelecehan seksual itu terjadi di ranah publik. Dari jumlah petisi yang sekitar ditandatangani oleh 62.000 orang tentang pelecehan seksual di ruang publik, 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik juga. 1 dari 2 korban pelecehan seksual mengalaminya itu saat di bawah umur. Bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang paling sering dialami korban adalah 60% bersifat verbal, dari komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan atau ciuman, komentar rasis atau seksis, dan komentar seksual dan didekati terus.
Juga yang kedua, 24% mengalami dari fisik, yaitu disentuh, dihadang, digesek, dikuntit, diintip, dan difoto. Lalu, secara visual pun juga terjadi sebanyak 15%, yakni main mata, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi, dan diperlihatkan kelaminnya. Adapun lokasi yang paling banyak terjadi pelecehan seksual dari 46.349 responden mengatakan bahwa lebih banyak terjadi di jalanan umum sebanyak 33% dari jumlah persentase. Lalu yang kedua itu transportasi umum termasuk halte yang sebanyak 19%, juga sekolah dan kampus yang memiliki persentase sebanyak 15%. Nah, selain saya menampilkan beberapa bukti-bukti yang saya temui dari internet, saya juga mencari narasumber agar saya buktikan sendiri bagaimana teman saya merasakan berada dalam lingkungan yang ketat dan mungkin masih dalam pengawasan orang tua, cuma mereka harus tetap berkecimpung di dunia internet. Nah, berarti sekarang bisa perkenalkan namanya siapa, umur berapa, terus mungkin kerja atau kuliah, atau mungkin ada kesibukan lainnya, boleh? Iya, perkenalkan nama saya Rina Aprilia, usia saya 21 tahun, saat ini saya sedang berkuliah. Sekira-kira sejak umur berapa sih sudah bermain di internet? Saya main internet itu sejak SMP kelas 1. SMP kelas 1. Terus kira-kira ada dibatasin gitu, nggak bisa main internet pas lagi SMP? Misal kayak sama orang tua, boleh sejam 2 jam gitu atau enggak? Iya, dibatasin. Pas waktu itu sih saya cuma boleh 3 jam. 3 jam. Iya. Lanjut di pertanyaan selanjutnya, apakah ketika Anda waktu bermain gadget itu Anda masih diawasi oleh orang tua? Iya, masih diawasi. Pas di SMP itu? Iya, pas di SMP masih diawasi. Nah, lanjut di pertanyaan selanjutnya, apakah Anda takut bila terjadi hal yang tidak diinginkan? Ya pastinya kalau misalkan main kayak gitu pasti juga takut, ada rasa takut kalau misalkan ketemu orang yang gak dikenal kayak gitu sih. Terus kira-kira bukan tips sih, kayak apa yang Anda lakukan agar tidak terjadi hal seperti itu? Ya paling kalau misalkan main media sosial ya, apalagi itu teman-temannya mungkin saya ngelihat kayak dari foto profilnya kayak apa, terus dia update-nya kayak apa gitu, terus kalau misalkan chatnya juga udah kayak nggak jelas gitu, ya udah diblokir aja. Oke, berarti makasih untuk responnya dari saudara Rina. Saya bersama dengan teman saya, bisa dikenalin siapa namanya, terus apakah sekolah atau misalnya kuliah, kerja, atau mungkin kesibukan lainnya? Oke, sebelumnya makasih Dinda udah jadiin saya buat jadi salah satu narasumber di topik dia kali ini. Saya Tri Apriliaki nanti, kebetulan kegiatan cuma kuliah aja di salah satu perguruan tinggi swasta. Kegiatan lainnya paling cuman di rumah, terus ngatur workshop atau bantu-bantu orang tua. Boleh kan tahu umur tahun ini 22 tahun. 22. Jadi di sini mau nanya sedikit ya tentang temanya, kan tentang predator seksual, tapi lebih mengerucut tentang pengamanan media sosial bagi remaja itu sendiri. Nah, kira-kira sejak umur berapa sih udah pakai internet dibolehin sama orang tua? Awal mula main internet itu waktu SMP ya. Nah, waktu SMP itu kan sempat ikut organisasi OSIS. Nah, itu di syaratnya itu kebetulan saya di bagian humas. Nah, syarat untuk jadi humas itu harus punya media sosial. Nah, salah satunya Facebook. Waktu itu kan SMP benar-benar nggak ngerti banget tuh gimana ya main Facebook, gimana cara bikin akun, terus gimana buat pengamanan Facebook kalau misalkan dikaitin sama email kayak gitu.
Nah, awal main internet itu SMP kelas 7. Berarti sekitar 14 tahun ya. 14 Iya, tahun itu 14 tahun. Facebook sosial media pertama yang saya mainin. Oh gitu ceritanya. Terus kira-kira pas di umur 14 atau 15 tahun itu masih dibatasin nggak waktu untuk megang gadgetnya atau buka internet sih lebih tepatnya? Kalau pas awal-awal kan dulu kalau misalkan main internet itu nggak di HP. Jadi dulu tuh kan masih kayak ada warnet gitu ya. Warnet. Di depan itu pas banget depan sekolah ada warnet. Jadi nggak seintens sekarang gitu. Kalau sekarang kan udah megang HP sendiri, terus bisa sambil tiduran. Kalau waktu SMP itu jarang banget. Jadi berarti emang bukannya dibatasin tapi emang karena Emang kondisinya fasilitasnya yang nggak ada gitu. Nah, jadi terus pas waktu udah bisa akses internet terus udah dibolehin, terus orang tua tuh khawatir nggak sih kira-kira atau ada batasannya? Tua paling nanya sih, kamu dia ibu kan yang namanya orang tua punya anak perempuan gitu, yang namanya khawatir takutnya saya nggak bisa kayak membatasi kenal sama orang lain gitu, kayak baru kenal takutnya nanti ada yang ngajak ketemu atau gimana terus dia apa-apain kan kita nggak tahu ya niat orang kayak gimana. Mungkin orang tua cuma ngingetin aja jangan terlalu over, jangan terlalu gini gitu. Terus kalau ada yang kenal, maksudnya kalau nggak ada yang dikenal jangan terlalu membuka privasi atau identitas kamu gitu. Berarti itu salah satu siasat yang April sendiri lakuin kalau misalnya lagi main untuk menjaga keamanan privasinya. Iya betul banget. Iya betul banget. Itu soalnya udah ditanemin dari kecil kan, waktu SMP dibilangin sama mama, nah dia jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Nanti kalau ada yang nanya rumah atau itu jangan kasih tahu yang spesifik gitu. Paling nama ininya aja gitu. Terus kira-kira sejauh ini udah pernah belum sih? Ya mungkin kita jangan sampai ngerasain hal itu kali ya. Udah pernah ngerasain yang namanya kena ya seksual harassment atau catcalling di internet, atau mungkin hal-hal seksual yang lebih nyata? Seksual harassment kayak pelecehan seksual di digital gitu. WhatsApp masuk kan ya? Iya, WhatsApp media sosial masuk. Waktu itu sempet ini pernah sih ya menjurus ke sana, tapi cuman saya agak ngalihin ke hal yang lain gitu. Jadi awalnya ini kenal udah lama banget temen, saya juga udah kenal sekitar 4 tahun dari tahun 2016 yang 4 tahun yang lalu. Tiba-tiba komunikasi lewat Instagram, DM, minta nomor WhatsApp. Nah terus tiba-tiba namanya lama udah nggak ketemu, saya kasih dong nomor teleponnya. Akhirnya berlanjut dah chatnya di WhatsApp, nanya kabar kayak gitu berlanjut ke hal yang tadi seksual, pelecehan seksual itu. Terus karena udah ngerasain hal ini tuh, waktu itu posisinya April sendiri kayak gimana? Apakah panik atau cara nenangin diri? Terus gimana cara kaget banget ya, soalnya kan ini orang udah kenal lama terus tiba-tiba kok kayak gini gitu. Maksudnya kayak nggak nyangka banget gitu. Kecuali orang lain ya, kalau orang lain mungkin bukan apa-apa sih, cuma maksudnya ini kan kita udah kenal lama kok tiba-tiba dia mandang saya kayak gitu. Iya kaget banget sih. Berarti April sendiri udah pernah ngerasain dampaknya kayak gimana? Iya, ada. Iya sih, kayaknya itu aja wawancara yang bisa aku sampaikan sekarang. Makasih April udah mau di. Ya, sama-sama. Rasa takut yang berlebihan dapat menjadi faktor utama orang tua mengecam keras pembatasan penggunaan media sosial. Mereka hanya terfokus pada satu informasi, juga pesan yang beredar di broadcast WA yang padahal belum kita ketahui kebenarannya seperti apa. Memang kepedulian merupakan bentuk kasih sayang yang orang tua berikan, tetapi jika kepedulian itu tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup luas dan yang tinggi, mungkin itu akan menjadi sia-sia juga. Padahal jika kita menggunakan internet dengan pengawasan yang tepat, juga kita akan mendapatkan info-info yang menarik dan mengedukasi kita semua. Jadi jika para orang tua takut dengan perkembangan teknologi, sudah seharusnya orang tua itu
juga ikut terjun dan berkecimpung di dalam ranah media sosial dan juga internet. Serta mereka memang harus memantau tumbuh kembang si anak, dan itu menjadi salah satu dasar atau faktor yang mungkin dapat membawa pengaruh yang baik untuk anak-anak. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.